Nah, jadi untuk sesi kali ini kita mulai bab 3 bagian pertama. Kita mulai dari nomor satu. Wah, kepanjangan. Yang kita mau lihat yang D, E, F, G, sama H katanya. D, E, F, G, sama H. Oke, ini kalau teksnya kekecilan, ya baca sendiri aja ya di PDF ya. Kalau kekecilan, yang D ini nilai minimum dari fungsinya mutlak dari X min 1 pada interval 0,2 tercapai di mana? Yang merupakan titik apa? Nah, namanya nyari nilai minimum atau nilai maksimum di interval tutup, berarti kita harus nyari titik kritis. Nah, titik kritis itu selalu ada tiga gitu ya, dan tidak boleh terlewat semuanya. Ada titik ujung selang, saya singkat pakai T aja, T ujung selang, ya, ujung interval. Dalam kasus ini ada karena kan kita punya fungsinya didefinisikan di interval tertutup, berarti ada ujung kiri sama ujung kanannya itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ya. Lalu ada titik singular, ya, titik di mana turunannya tidak ada, gitu ya, X yang membuat, gitu ya, saya tulis dulu dah definisinya, yang membuat turunannya itu tidak ada. Tapi semua titik kritis tuh harus ada di domain fungsinya. Jadi saya tambahin, biasanya suka lupa gitu orang-orang. Saya tambahin, tapi kalau kamu hitung nilai fungsinya ada gitu, bisa dihitung. Itu titik singular. Nah, kalau titik stasioner satu lagi, ini mah sudah terkenal harusnya. X yang membuat turunannya nol, ya. Nah, jadi kita mau mengecek dua ini, si titik singular sama titik stasioner. Nah, tapi sebelumnya kita harus perhatikan dulu ya, ini bagi yang belum tahu, tapi saya coba jabarin sedikit lebih detail. Kita pakai definisi nilai mutlak dulu. Si mutlak X min 1 itu artinya dia dirinya sendiri kalau X-nya lebih gede sama dengan 1, dan dia minusnya gitu ya, atau 1 min X kalau X-nya kurang dari 1. Artinya di sini turunannya apa? Kalau di masing-masing kasusnya sih mudah dilihat turunannya. Kalau yang X-nya lebih besar dari 1 ya dia 1. Lalu untuk X yang kurang dari 1 turunannya minus 1. Cuman kalau X-nya di 1 gimana? Kan itu tepat di percabangan si fungsi ini gitu ya. Makanya kita bisa mengecek limit kiri dan limit kanan dari definisi turunan kayak waktu zaman-zaman bab 2 gitu ya. Bukan ini. Definisi turunan. Fx min F1 dibagi X min 1. Saya pakai ini aja. Ini adalah limit X menuju 1 minus, karena 1 minus berarti X-nya kurang dari 1, 1 minus X, F1 0 gitu ya, dibagi X min 1. Dan ini adalah minus 1. Dan untuk limit kanannya dari definisi turunan di 1, kita punya limit X menuju 1 plus dari X min 1 bagi X min 1, yang adalah 1. Ya. Kesimpulannya apa? Limit kiri sama limit kanan dari definisi turunannya berbeda. Kesimpulannya F aksen satunya tidak ada. Ya. Tapi dari tadi kan kita ngitung ya F1 ya. F1 kan mutlak dari 1 kurang 1, yaitu mutlak 0 yang adalah 0. Jadi kesimpulannya apa? Oh, titik singular berarti ini si 1 ini. Ya, ini X sama dengan 1 itu titik singular. Karena turunannya nggak ada di 1, tapi kita dari tadi bisa ngitung F1 itu berapa. Ya, yaitu 0 F1. Untuk titik stasionernya nggak ada ya. Kita bisa lihat turunannya selalu 1 atau minus 1 gitu ya. Jadi untuk titik stasionernya kita tetap harus sebut ya kalau nggak ada ya. Titik stasionernya juga tidak ada di sini. Nah, kesimpulannya apa? Kan yang ditanya nilai minimum. Berarti kita kumpulin semua titik kritis kita. Ini ya, si titik kritisnya 0, 2, sama
satu. Nah, tugas terakhir kita adalah mengecek atau menghitung, mengevaluasi fungsinya di semua nilainya, atau semua titik kritisnya gitu ya. Itu ketika nol ya mutlak nol kurang satu yaitu satu, ketika dua itu mutlak 2 kurang satu yaitu satu, ini tadi F1 ya mutlak satu kurang satu yaitu nol. Dan ini adalah nilai minimum gitu ya, nilai minimum kita. Yang disebut nilai minimum itu nilai fungsinya ya, jangan X-nya ya, nilai fungsinya. Jadi di sini kalau yang D jawabannya apa? Tercapai di X sama dengan satu, satu gitu ya, yang merupakan titik singular gitu ya. Oke, itu yang D. Turun sedikit, ya. Terus yang E, F aksennya positif, F double aksennya negatif, ya berarti ini, ya ini bisa, ya kalau mau dihafal, ya bisa, tapi kan bisa pakai definisi juga sebenarnya kayak gini ya. Di sini kalau kita mau mengamati kemonotonan fungsi, kita pakai turunan pertama gitu ya. Kalau F aksennya positif, artinya F-nya naik. Kalau F aksennya negatif, artinya F-nya turun. Kalau mau melihat kecekungan, berarti kamu lihat turunan kedua gitu ya. Nah, kalau F double aksennya positif, berarti F-nya cekung ke atas. Kalau F-nya negatif, F double aksennya negatif, berarti F-nya cekung ke bawah. Ya, sip. Kejawab lah ya yang E ya. Jadinya yang E itu F-nya adalah F-nya naik sama cekung ke bawah gitu ya. F-nya naik dan cekung ke bawah pada I. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang F. Di sini diberikan turunan keduanya. Ini fungsi sudah turunan kedua ya, sekali lagi ya. Nah, kita ingin menyelidiki selang kecekungannya gitu. Maksudnya kita pengen nyebut dia cekung ke atas saat kapan, cekung ke bawah, bukan saat, sorry. Cekung ke atas pada di mana gitu, cekung ke bawahnya di mana. Ya ini tinggal menyelidiki tanda dari F double aksen. Seperti kamu mencari pertidasamaan, solusi pertidasamaannya. Ini mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Di sini pembuat nolnya ada 0 dan 2 ya. Lalu ini menyelidiki tandanya. Ini saya beri tanda, ini tanda dari F double aksen gitu ya. Saya kasih keterangan ya. Di sini kita bisa tes untuk suatu bilangan X, misalkan satu gitu. Satu kan berada di 0 sampai 2, boleh. Di sini menghasilkan nilai negatif untuk F double aksen ya. Dan di sini untuk faktor X min 2 ini faktor pangkat satu, faktor ganjil pangkatnya, jadi tandanya berubah. Sedangkan untuk faktor untuk punyanya si nol itu faktor pangkat genap, berarti tandanya sama dipertahankan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa F itu cekung ke atas pada mana? Ya, pada saat turunan keduanya positif, yaitu selang 2 peta hingga, selang buka, F cekung ke bawah pada selang yang saat turunan keduanya negatif, yaitu minus tah hingga koma nol gabung nol dua. Hati-hati, nolnya nggak masuk ya. Nol kan turunan keduanya nol. Nah, sekarang ada yang namanya titik belok. Titik belok. Ditanya juga kan, titik belok. Atau ya terkenalnya nama lainnya titik infleksi gitu ya. Titik infleksi atau titik belok itu titik di mana, eh, saya tulis deh definisinya dulu ya. Titik di mana terjadinya perubahan kecekungan. Perubahan kecekungan ini penting ya.
Ini penting banget, perubahan kecekungan. Artinya titik di mana terjadinya perubahan tanda dari si turunan keduanya. Yaitu cuma di sini, ini enggak gitu ya. Ini kan kalau kamu lihat sebelah kiri sama sebelah kanannya nol, dia negatif sama negatif. Tapi kalau di sini di sebelah kirinya dua negatif, sebelah kanannya dua positif. Berarti di sini terjadi perubahan kecekungan sehingga titik beloknya adalah 2, F2. Nah, ini titik belok, ini harus dituliskan dengan menggunakan koordinat, gitu ya. Ya karena di sini kita cuma tahu fungsi turunan keduanya doang, kita nggak tahu fungsinya apa rumusnya ya, dibiarkan aja F2 gitu. Tapi kamu harus nulisnya lengkap. Jangan dua doang gitu loh. Koordinat ya, koordinat. Titik belok itu harus ditulis dalam bentuk koordinat. Oke, itu yang F ya. Sekarang kita lihat yang G. Oke, ini G ini terkait uji turunan ya. Ada uji turunan pertama, ada uji turunan kedua. Ini ada X dikali X min 2. Di sini F0-nya apa lokal, F2-nya apa lokal. Di sini kita bisa pakai uji turunan pertama sebenarnya. Kita bisa melihat kemonotonannya dari si fungsi F dulu gitu ya. Dengan cara kita melihat tanda dari F aksen. Ya, karena akan naik kalau F aksennya positif, turun kalau F aksennya negatif. Ya. Kayak tadi nyari pembuat nol ada di 0 dan 2. Cuman ini tandanya negatif, positif, positif. Nah, kesimpulannya apa? Nah, di sini di nol, kalau kamu lihat sih fungsi f-nya tuh naik dulu, ya kan? Karena positif ya, f aksennya. Terus turun. Nah, berarti ini menurut si uji turunan pertama, gitu, x sama dengan nol, dicapainya nilai yang naik dulu terus turun kan yang kayak gini, ya berarti maksimum dong, gitu ya. Maksimum lokal. Dan yang perlu diingat, yang kayak gini-gini tuh cuma berlaku secara lokal ya. Kita nggak tahu secara keseluruhannya seperti apa. Tapi di sekitaran itu, ya dia yang paling gede. Gitu. Dan X sama dengan 2 dicapainya, ini dari turun ke naik. Berarti kan kayak gini ya grafiknya kira-kira. Jadi minimum lokal. Nah, hati-hati sama kalimatnya ya. Di sini saya nyebut X sama dengan 0 sama X sama dengan 2 itu tempat terjadinya maksimum lokal sama tempat terjadinya minimum lokal. Nilainya ya harus dihitung dari F-nya gitu. F0 sama F2 itu baru nilai maksimum lokal sama nilai minimum lokal. Nah, itu yang penting dan suka kelewat gitu. Ya, itu yang G. Satu lagi yang H. Di sini luas persegi panjang dengan panjangnya X, kelilingnya 4 apa, daerah asalnya apa, luas maksimumnya berapa. Baiklah, mari kita kerjakan. Kalau ketemu soal cerita, seperti biasa kita pahami ceritanya bisa dengan menggambar, ilustrasi gitu ya, bisa dengan memperkenalkan variabel, tapi di sini sudah diperkenalkan ya, variabelnya X gitu ya di sini ya, tapi lebarnya L lah saya sebut. Tapi yang saya tahu kelilingnya tadi ya saya namain K besar keliling, itu adalah 4 kelilingnya, yang adalah 2 kali X tambah 2 kali L. Gitu. Nah, dari sini bisa ketahuan L-nya berapa gitu ya. L-nya adalah 2 minus X. Betul nggak? 2 minus X. Nah, berarti luasnya, fungsi luasnya dalam X itu kan panjang kali lebar ya, X kali L, yang adalah X dikali 2 minus X. Domainnya apa? Si daerah asalnya. Nah, di sini kan kita harus ngumpulin semua X, ya, semua bilangan real X, di mana X-nya harus, di sini saya kasih syarat harus positif deh, gitu ya. Karena kan panjang nggak mungkin negatif gitu ya. Kayaknya nggak mungkin nol. Ya kalau saya pakainya panjang itu nggak mungkin nol. Jadi saya pakai positif aja.
Dan lebar juga nggak boleh negatif gitu ya, dan nggak boleh nol kalau menurut saya. 2 minus X-nya juga harus positif. Atau ini bisa disederhanakan kan ya. Jadi apa? X-nya lebih besar dari nol dan X-nya lebih kecil dari 2. Yang adalah selang buka 0 sampai 2. Gitu ya. Nah, untuk mencari luas maksimum, ya namanya maksimum, minimum, pasti nyari titik kritis. Sekarang titik kritis kamu di sini cuma titik stasioner. Tahu dari mana? Saya tahu karena saya bisa cari turunannya. Turunannya gampang, yaitu adalah 2 minus 2X. 2 minus 2X itu selalu terdefinisi di domain kita, yaitu 0 sampai 2. Ya, fungsi linier kan bisa dihitung di mana aja gitu ya. Jadi tidak mungkin ada titik singular. Lalu ujung-ujung selang kita nggak punya di sini. Kenapa? Karena kita punya selang buka di domainnya. Makanya titik kritis kita cuma titik stasioner gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu saya nggak jelasin, tapi kamu perlu jelasin kalau misalkan di jawaban ini karena sempit aja dan saya lagi malas nulis gitu ya. Tapi intinya kamu perlu jelasin yang kayak gitu-gitu gitu ya. Alasan-alasannya itu penting. Nah, titik stasioner itu dicapai ketika turunan pertamanya nol, yang adalah X-nya 1 gitu. Sehingga kesimpulannya, oh, oke, sorry. Nah, dari titik stasionernya, di sini kita sudah punya X-nya sama dengan 1, kita perlu menguji dulu bahwa titik stasioner ini tuh memberikan nilai maksimum atau minimum gitu ya. Di sini kita lihat tanda untuk L aksen. Di sini kita mau lihat dari 0 sampai 2 aja dan titik stasionernya di 1. Di selang 0 sampai 1, nilai dari L aksen itu positif dan ini negatif ya. Kalau lebih dari 1, nilai L aksen itu negatif. Berarti menurut uji pertama, si titik stasioner ini memberikan nilai maksimum lokal gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya nilai maksimumnya itu L1 yang adalah 1 dikali 2 kurang 1. Itu ya 1 gitu ya. Satu satuan luas ini apa satuan? Nggak disebut ya. Ya satu satuan luas gitu. Jadi gitu ya. Ini benar-benar soal sederhana ya yang ini. Nanti kita bakal lihat soal-soal yang lebih menarik di belakang-belakang. Jadi itu ya overview-nya atau rangkumannya dari si bab 3 yang pertama ini. Jadi ngomongin maksimum minimum, gambar grafik, pemonotonan, kecenderungan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Atau ada yang mau diulang? Nggak ada? Oke, mungkin masih kegampangan ya. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini terkait titik kritis yang namanya nyari maksimum minimum di selang tutup atau interval tertutup. Jadi di sini intervalnya tertutup dan kita mau lihat yang 2A sama D doang ya. Nah, di sini ya sebenarnya kalau mau nyari nilai maksimum minimum gampang banget ya. Ini tinggal nyari nyari yang mana yang terendah, mana yang tertinggi di dalam grafiknya. Cuman yang mungkin menarik untuk diamati adalah titik kritisnya apa aja gitu ya. Jadi kita lihat yang A dulu. Titik kritis ada 3 titik ujung selang. Titik ujung selangnya karena ini didefinisikan di selang tertutup atau interval tertutup, kita punya di ujung kiri sama ujung kanan, yaitu X sama dengan -1 dan X sama dengan 3. Titik singular ada nggak? Titik singularnya tidak ada. Gitu ya. Kenapa tidak ada? Tahu dari mana? Gitu ya. Nah, ini grafiknya mulus, nggak, pasti punya turunan di mana-mana. Grafik yang nggak punya turunan, ini udah pernah belajar di bab sebelumnya harusnya. Yang spoiler sedikit, ini yang garis singgungnya vertikal itu nggak punya turunan, ya. Sama yang patah kayak gini nih, yang lancip kayak gini nih nggak akan punya turunan karena kalau kamu gambar garis singgungnya nggak bisa gitu, nggak tahu garis singgung kemiringannya berapa, nggak jelas. Yang kayak gitu-gitu namanya titik singular, ya. Terus satu lagi titik stasioner. Titik stasioner tadi definisinya adalah titik di mana turunannya nol.
turunan itu adalah gradien garis singgung atau kemiringan garis singgung. Ketika kamu punya garis, garisnya gradiennya nol, artinya garisnya mendatar. Berarti saya pengen nyari di mana aja yang garis singgungnya mendatar. Dan ini cukup gampang, yaitu di sini, sama di sini kan? Yaitu di nol sama di 2. Hati-hati, yang dibaca adalah X-nya ya, nilai X-nya. Di X sama dengan nol dan di X sama dengan 2. Ya, nilai maksimum sama minimumnya gampang ya. Nilai minimumnya -1. Kalau namanya nilai, kamu baca I-nya ya. Nilai minimumnya -1, nilai maksimumnya 1 gitu ya. Karena di sini kan ini maksimum, ini minimum. Oke. Lalu yang 2D, titik ujung selang, itu ada di -1 sama 3. Titik singular, tadi udah dibocorin, yaitu yang patah-patah gitu ya. Yang patahnya ada di nol dan di 2. Titik stasionernya ada nggak? Ada di 1 ya. Di 1 dia garis singgungnya mendatar kan? Di sini. Saya gambarin miring. Nih, di sini mendatar nih. Berarti ini titik stasioner. Nilai maksimum sama minimumnya ya kelihatan cukup jelas, yaitu -1 dan kebalik. Maksimumnya 1, minimumnya -1 ya. Gitu. Ya kalau punya grafiknya mah gampang ngelihat nilai maksimum sama minimumnya ya. Nanti yang ramenya kalau cuma dikasih rumus fungsinya, kamu harus cari secara manual gitu ya. Ya, nomor 2 ada pertanyaan dulu sejauh ini. Nggak ada. Masih kegampangan mungkin. Coba kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 yang tadi saya sempat sebut, biasanya soal-soalnya dikasihnya kayak gini gitu ya, dikasih rumus fungsinya aja, terus kamu cari titik kritisnya ada apa aja. Nilai maksimum sama nilai minimumnya juga. Di sini saya contohin yang gampang aja, 3A. Pertama-tama, kalau ketemu soal kayak gini, cari dulu turunannya, turunan pertamanya. Yang adalah 3x kuadrat minus 12x. Nah, terus coba difaktorin sebisa mungkin ya. Ini 3x-nya bisa dikeluarin di sini. Jadi x min 4 gitu. Nah, nanti kita akan butuh karena buat nyari titik stasioner kan kamu harus nyari pembuat nol. Nah, berarti kita coba list gitu ya. Titik ujung selangnya ada apa? Ada dikasih di soal yaitu -2 eh -2 dan x-nya 1. Titik singular ada nggak? Ada. Kenapa nggak ada? Ya nggak ada karena f aksennya berbentuk polinom. Polinom punya domain seluruh bilangan real gitu ya, himpunan bilangan real. Jadi ya pasti selalu terdefinisi si f aksen. Ya, itu alasannya. Titik stasioner ya tadi ketika turunan pertamanya 0 itu x-nya 0, ya ini mau pakai kata hubung apa nih? Dan atau ya atau juga boleh atau dan gitu ya. Dan x sama dengan 4. Tapi apakah dua-duanya masuk pertanyaannya? Enggak. Kita harus lihat dulu selangnya. Yang kita mau ambil adalah titik stasioner yang ada di dalam selangnya. Yaitu X sama dengan 0 doang ya. X sama dengan 4 nggak masuk nih. Jadi, nah, abaikan. Gitu ya. Jadi yang kita ambil yang ada di cakupan kita atau di daerah asalnya. Gitu ya. Jangan jangan yang di luar-luar diikutin juga. Nanti ngaco. Gitu. Nah, jadi kita punya 3 buah titik kritis ya. -2, 1, sama 0. Setelah itu kita cari nilainya satu persatu, evaluasi fungsi. Untuk kita bandingkan yang mana yang paling gede, yang mana yang paling kecil, biar ketahuan nilai maksimum dan minimumnya. Ya. Untuk F-nya -2, kita punya -2/3, -6 kali -2 kuadrat, plus 10, wah berapa nih? -8 tambah 24 tambah 10.
Tiga empat kurang 8, 26. Kalau nol ya 10, gampang. Kalau satu, 1,3 min 6 kali satu kuadrat plus 10. 11 kurang 6, 5. Ketahuan ya nilai maksimum sama minimumnya. Jadi nilai maksimumnya, sekali lagi nilai maksimum yang kamu masukin nilainya, nilai fungsi 26. Dicapai di mana gitu ya. Mungkin yang bagus kamu sebut juga nih, dicapai di X sama dengan minus 2. Dan nilai minimumnya 5. Dicapai di mana? Dicapai di X sama dengan 1. Ya kalau mau lengkap bagusnya nulisnya kayak gitu ya. Tapi kalau kamu mau nyebut nilai maksimumnya 26, ya nggak apa-apa sih, udah bener sih sebenarnya. Cuman lebih bagus kalau kamu kasih informasi dicapainya di mana. Itu lebih oke. Kak, itu Ya, yang F min 2 bukannya 6 ya, bukan 26. Ini kan 6 ya. Coba kita hitung lagi. Minus 8 Oh, minus ya. Ini minus 24 ya. Maksudnya ya. Minus, eh? Minus minus 26 ya? 12. Bentar, bentar. Bingung, 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 bingung. Gimana, gimana? Minus 2,3 kan minus 8. Minus 6 kali 4 kan. Jadi minus 24. Plus 10 jadi berapa? Min 22 ya, Kak? Min 22 ya. Oke, ya. Terima kasih banyak koreksinya. Jadi ini diralat ya. Nilai maksimumnya 10 ya dicapai di X sama dengan 0. Dan nilai minimumnya minus 22 dicapai di X sama dengan minus 2 gitu ya. Nah, ini baru benar ya harusnya. Dibantu cek lagi ya kalau saya salah hitung lagi ya. Tip, ada komentar atau pertanyaan lain? Ya sisanya sama ya sebenarnya cara mengerjakannya, ya cari turunan aja gitu. Cari turunannya dulu, cari semua titik kritisnya dengan definisi yang tadi saya sudah sempat kasih tahu gitu kan. Udah dapat semua titik kritisnya, bandingkan gitu, yang mana yang paling gede, yang mana yang paling kecil. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini selang kemonotonan. Jadi kita pengen nyari turunan pertama, ya. Kita pengen tahu si fungsi ini tuh naik kapan, turun kapan. Di sini yang saya mau kerjain nomor 4. D, dan ini gampang. Kalau kita sederhanain dulu, T dibagi T kuadrat adalah seperti dikurangi 1 dibagi T kuadrat. Atau ini bisa ditulis T pangkat minus 1 dikurangi T pangkat minus 2. Nah, ini buat biar lebih enak dibaca. Ini bisa dinaikin nggak ya? Nggak deh, jangan nanti pusing baca. Ini G aksennya mudah sekali dicari, yaitu adalah, saya tulis langsung aja, minus 1 per T kuadrat ditambah 2 dibagi T pangkat 3. Ini bisa disatuin lagi, gitu ya, disamakan penyebut. Jadi ini minus T plus 2. Biar biar apa? Biar bisa kelihatan pembuat nolnya. Di pembilang ada pembuat nolnya siapa aja, di penyebut ada pembuat nolnya siapa aja gitu ya. Di sini di pembilang ada pembuat nolnya 2, T sama dengan 2, dan di penyebut pembuat nolnya adalah 0. Ya kayak tadi, cek tanda, ya misalkan saya substitusi T-nya 1, misalkan. T-nya 1 saya dapat positif, di sini, ini pangkatnya ganjil semua, jadi tandanya selang-seling. Ini, kayak gini. Nah, baru kita simpulkan. Jadi, G, G besar, naik pada selang apa, turun pada selang apa. Ya, naiknya pada selang 0 sampai 2, turunnya pada selang bintang hingga 0 digabung
2 tahingga. Ya, selesai. Gampang sekali. Satu lagi, nomor 5, ya masih satu paket sih, karena yang tadi nyari kemonotonan, yang ini nyari kecekungan gitu ya. Kalau kecekungan nyari turunan kedua. Tapi ini rada panjang karena yang diminta 5B. Nuruninnya harus pakai aturan hasil bagi gitu ya, ini U-nya, ini V-nya gitu. Jadi kita cari dulu pelan-pelan ya turunannya. Pertama, U aksen V dikurangi U V aksen dibagi seluruhnya sama V kuadrat. Baru kita rapikan dulu, 4x kuadrat plus 4 dikurangi 8x kuadrat. Dibagi, ini jangan dibongkar ya, biarin aja x kuadrat plus 1 dikuadratin. Yang adalah 4 minus 4x kuadrat dibagi x kuadrat plus 1 dikuadratin. Nyari sekali lagi. Oke, harus pakai aturan hasil bagi lagi gitu ya. Yang atasnya U, si pembilang, si penyebutnya kita namain V. Ya, ini kita hapus. Nah, kayak ini. Jadi turunan keduanya sekarang saya nulis di sini. U aksen V dikurangi U V aksen. Nah, itu V aksennya harus pakai aturan rantai ya. Turunin dulu luarnya, pangkatnya jadi pangkat 1, dikali turunan dalamnya. Dibagi sama V kuadrat. 4 jadinya. Terus bisa dicoret ini X kuadrat plus satunya ya. Jadi minus 8X, minus 2 kali 2X, 4X, 4 min 4X kuadrat. X kuadrat plus 1 udah kecoret ya. Jadi di bawahnya tinggal pangkat 3. Baru dirapihin. Rapihinnya minus 8X, minus 16X, plus 16X kuadrat. Bener nggak nih? Cek ulang. Takut salah. Ntar. Nah, salah kan? Di sini. Taruh. Minus 8X-nya kecoret. Oh, ini V ya. Oh, ada ini ya, ada kuadratnya ya. U aksen V. Oke, oke. Itu yang ketinggalan. Jadi di sini agak salah. Ini harusnya X kuadrat plus 1 gitu ya. Tadi ini apa? Kenapa saya hapus tadi? 4X, 4 min 4X kuadrat gitu ya. Oke, oke. Oke. Aduh, emang butuh ketabahan hati kalau ngerjain kayak gini. Panjang. Plus 16X kuadrat. X pangkat 3. X kuadrat plus 1 dipangkatin 3. Rapihin atasnya bisa. Bisa banget. 8X pangkat 3 min 24X ya. Bagi X kuadrat plus 1 pangkat 3. Bisa difaktorkan atasnya? Bisa. 8X keluar dulu. Sisanya apa? X kuadrat min 3. Faktorin lagi lah ya. Jadinya X min akar 3, X plus akar 3. Sip. Sudah siap kita gambar garis bilangan yang menyatakan F double aksen. Pembuat nolnya ada di, nggak simetris nih. Nah, min akar 3, 0 sama akar 3. Tes bilangan. X-nya 1.000.000. Pasti di sini positif. Terus pangkatnya, pangkat ganjil semua, pangkat 1. Terus yang di bawah selalu positif, jadi nggak ngaruh tanda. Jadi ini tandanya selang. Karena pangkatnya pangkat ganjil semua nih si faktor-faktor. Kesimpulannya apa? F cekung ke atas pada selang apa? Pada selang min akar 3,0 digabung
akar 3 tahingga, F cekung ke bawah, pada selang, min tahingga minus akar 3, gabung, 0 akar 3. Nah, terus ada pertanyaan bonusnya, pertanyaan bonus, titik belok. Titik beloknya harus disebut di sini. Titik belok adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan dan harus dituliskan dalam bentuk koordinat yang penting. Di mana aja dia berubah kecekungannya? Di akar minus akar 3, di 0 sama di akar 3 gitu ya. Dia berubah tandanya. Tapi kita harus ngitung dulu sebelum kita ngomong titik belok ya. Kita harus ngitung kan koordinat kan x, y. Y-nya kan nilai fungsinya. F minus akar 3 berapa? F 0 berapa? F akar 3 berapa? Motret di atas. Kita punyanya gitu ya. Yang ini. F minus akar 3. Berarti 4 kali minus akar 3 dibagi. Minus akar 3 dikuadratin 3. Tambah 1. Yang 4-nya kecoret dong. Jadi minus akar 3 gitu ya. Oke. Ini kan minus akar 3, F0 ya 0 gitu ya. Di sini kan karena 4x, ya udah 0 pasti. Dan itu fungsi ganjil kalau kamu bisa cek. Jadi F akar 3-nya adalah akar 3. Sehingga titik beloknya kita punya minus akar 3, minus akar 3, 0,0, dan akar 3, akar 3. Ya, jadi ada 3 buah titik. Hati-hati ya, beda ya. Yang ini, yang di atas ini interval. Oke, selang. Ini selang, ini selang. Yang di bawah ini titik koordinat ya, beda. Notasinya sama, tapi beda artinya ya, gitu loh. Itu harus hati-hati ya. Jadi dalam kasus ini titik beloknya ada 3 buah. Begitu kira-kira. Ya, oh enggak, kirain mau nanya. Ya silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya takutnya saya salah hitung lagi. Nggak ada. Kita lanjut kalau nggak ada. Ada, nggak ada. Ada, nggak ada. Oke, ya udah. Masih pada unmute terus mute lagi bingung. Jadi nomor 6. Ini ngomongin maksimum dan minimum lokal. Berarti kita bisa pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Bedanya apa? Uji turunan pertama tadi saya sempat cerita ya, sekilas ya, di nomor 1 tadi. Kalau di sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun, berarti dia maksimum lokal. Gitu ya. Kalau sebelah kirinya turun dulu baru naik, gitu, itu minimum lokal. Kalau sama, itu bukan ekstrim gitu ya, bukan ekstrim, bukan minimum dan bukan maksimum. Cuma kalau uji turunan kedua lebih gampang karena kamu ngecek kecekungan, gitu ya. Kecekungan di titik itu, cekung ke atas itu cekung ke bawah, gitu. Itu lebih gampang. Kelemahannya uji turunan kedua adalah kamu harus ngitung turunan kedua yang ya kalau fungsinya ribet ya kayak tadi itu panjang gitu ya. Sama kelemahan kedua, uji turunan kedua itu cuma bisa dipakai untuk titik stasioner. Kalau kamu punya titik singular, kamu nggak bisa ngecek dia maksimum atau minimum lokal pakai uji turunan kedua, nggak bisa. Bisanya pakai uji turunan pertama doang. Makanya lebih universal pakai uji turunan pertama. Sih kalau saya sih seleranya gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. 6D katanya. 6D. Dibatasin ya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau nggak panjang banget. Kalau saya mau pakai uji turunan pertama, mungkin sorry, sebelumnya cari titik kritis dulu. Titik kritisnya di sini titik ujung selang nggak ada karena ini selang buka ya. Untuk nyari titik singular sama titik stasioner kita turunin dulu ya fungsinya. Apa turunannya? 8 cos T minus secant kuadrat T. Udah. Tahu ini samain penyebut dulu boleh. Ini kan ini minus 1 per
cos kuadrat. Dan ini hasilnya adalah ini cos kuadrat T, yang bagian atasnya adalah cos pangkat 3T min 1. Bisa difaktorkan? Bisa. Bisa kan? Jadi 2 cos T min 1, di bawahnya aja lah. 2 cos T min 1 dikali, apa nih? 4 cos kuadrat T tam, ya, tambah ya. A kuadrat AB 2 cos T tambah 1. Tolong bantu cek. Jadi yang saya pakai, ini, ntar saya tulis dulu. Yang saya pakai ini pemfaktoran yang bentuknya A pangkat 3 min B pangkat 3 gitu. Yang adalah A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Dalam kasus ini A-nya adalah 2 cos T, B-nya adalah 1 gitu. Itu yang saya pakai pemfaktorannya. Ya tolong bantu cek ya nanti ya. Nah, sekarang kita mau pakai uji turunan pertama aja lah ya. Uji turunan kedua capek nuruninnya. Ya, uji turunan pertama aja. Di sini kita mau menggambar selang kemonotonannya dulu. Bukan menggambar, mencari tahu selang selang kemonotonannya di selang min pi per 2 sampai pi per 2 doang. Nggak semuanya. Ya. Nah, pembuat nolnya siapa aja? Yang si ini mah definite positif gitu ya. Si A plus AB plus B kuadrat pasti definite positif gitu. Jadi nggak bakal ada pembuat nol. Pembuat nolnya di sini nih. Ini kita catat di sini. Pembuat nol. Pembilang. Pembilang itu adanya cos T-nya sama dengan setengah. Gitu ya. T-nya berapa aja? Wah, ada berapa tuh? Pi per 3. Ada pi per 3, ada minus pi per 3, juga ada. Ya, udah ya kayaknya. Cuman itu doang yang ada di selang min pi per 2 sampai pi per 2. Kita tandain dulu aja. Min pi per 3 sama pi per 3. Kalau penyebut, ya ketika cos kuadrat T-nya 0, yang adalah T-nya min pi per 2, nggak ada ya. Kan min pi per 2 udah di luar selang. Ya, saya nggak peduli jadinya, tidak ada. Jadi cuman ini nih, kita analisis tandanya. Ya masukin 0 lah, mungkin yang gampang ya. Kalau T-nya 0 kan, ini positif. Ya kan, cos 0 kan 2 ya. Cos 0 itu 1, tapi 2 cos T min 1, ya berarti positif gitu ya. Yang bawah selalu positif, yang ini juga positif, yang suku kedua. Jadi di sini positif. Kalau di daerah sini, harusnya sih tebakan saya tandanya akan kayak gitu. Nanti kamu verifikasi ulang. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Saya belum nyimpulin titik kritisnya apa aja. Titik kritisnya di sini cuma titik stasioner, yang adalah X sama dengan min pi per 3, sama X sama dengan pi per 3. Menurut uji turunan pertama, gimana di min pi per 3? Turun dulu terus naik. Berarti ini dicapainya minimum lokal. Saya singkat aja ya di sini. Kalau X sama dengan pi per 3, ini dicapainya maksimum lokal. Karena dia naik dulu terus turun. Ya, ya nanti tolong bantu cek kalau ada kesalahan itu ya. Ya, itu nomor 6 tuh. Kayak gitu. Kalau fungsinya trigonometri memang sedikit lebih ribet untuk menganalisis tandanya sih memang. Ya buat nyari pembuat nolnya juga rada perjuangan sih. Kak, izin nanya. Ya, gimana? Tadi titik ujungnya tuh nggak ada kan di intervalnya, bukan yang sama In- dengan. interval buka ini. Ya, betul. Oke. Terus kalau misalkan bedanya turunan pertama sama uji turunan pertama sama turunan kedua itu bedainnya apa apa yang bikin bedanya Kak? Apa sama aja? Ya beda. Uji turunan pertama ya pakai turunan pertama. Iya Uji maksud iya. kalau kalau uji turunan kedua kan
kamu melihat kecekungannya gitu. Kan kalau uji turunan pertama di sini kan kamu melihat ini kamu punya titik kritis. Ini saya Hmm. ilustrasiin sedikit ya. Ini kamu punya titik kritis. Kamu ngelihat turunan pertama di sebelah kiri sama sebelah kanannya. Sebelah kiri kan dia negatif. Ya, Jadi turun dulu, terus sebelah kanan dia naik gitu kan. Sebelah kanan turunan pertama positif naik. Jadi positif. kamu Baik. ketahuan itu minimum lokal gitu karena turun dulu baru naik. Dan gitu juga kebalikannya gitu, untuk maksimum lokal dan seterusnya. Kalau uji turunan kedua, Hmm. ini sebenarnya ada di kuliah, cuman saya ulang aja uji turunan kedua. Tapi saya nggak praktekin di soal ini ya, ribet nyari turunan keduanya. Uji turunan keduanya, kalau kamu punya C itu titik stasioner, itu kamu tinggal ngecek F double aksen C. Kamu hitung F double aksen C, artinya kamu tinggal ngitung turunan keduanya dimasukin di C. Nah, kalau dia positif, artinya C-nya, kalau positif gimana? Berarti kan cekung ke atas. Cekung ke atas kayak gini kan bentukannya. Berarti dia minimum lokal. Langsung. Ini dicapainya minimum lokal ya. Minimum lokal. Ngujinya pakai Kalau semua titik kritis, Kak. gimana? Pakai titik stasioner doang, nggak atau pakai semua titik kritis. Ya tadi saya sempat ngomong uji turunan kedua itu kelemahannya kamu cuma bisa buat titik stasioner doang. Oh, Kalau kalau titik singular artinya apa tadi? Turunan pertamanya kan nggak ada di titik otomatis. itu. Ya kalau turunan pertamanya nggak ada di titik itu, gimana mau nyari turunan keduanya? Makin nggak ada dong, gitu ya. Makanya uji turunan kedua tuh gampang banget cara pakainya, tinggal dimasukin aja terus cek tanda. Tapi kelemahannya itu nggak berlaku secara umum, berlakunya cuma buat titik stasioner doang, gitu. Itu kelemahannya uji turunan kedua. Ya, ini emang lebih gampang. Cuman kelemahannya nggak cuman itu ya. Kan kelemahannya pertama cuman bisa buat titik stasioner. Kelemahan yang kedua adalah ngitung turunan kedua kan nggak selamanya gampang gitu ya. Ya contohnya fungsi yang kayak gini. Ini kan rada-rada males juga. Ya bisa sih bisa nyari turunan keduanya. Cuman lumayan males ya nyari. Begitu kira-kira. Ya mungkin uji turunan kedua lebih enak kalau dipakai di soal yang A, B itu lebih gampang. Karena nyari turunan keduanya kan ya nggak butuh effort besar ya, gampang lah. Kalau polinom-polinoman atau fungsi yang pangkat-pangkatan kecil. Gitu kira-kira nomor 6. Ada pertanyaan lain mungkin? Belum ada. Kita lihat nomor 8 ya. Jadi kita mau pakai semua yang kita tahu untuk kerjaan nomor 8. Nah ini saya mau ingetin dulu bahwa grafik yang diberikan di nomor 8 itu grafik turunan, grafik turunan, grafik turunan ya. Sampai saya ngulangin 3 kali kayak iklan TV ini. Grafik turunan jangan sampai salah nih. Ya, yang dikasih adalah grafik F aksen. Nih penting. Oke, sekarang kita tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari F, dari fungsi F. Interval kemonotonan berarti kita mau cerita yang kemonotonan dulu, kemonotonan. Berarti kita mau nyari kapan dia positif, kapan dia negatif. Siapa? Turunan pertama. Saya mau melihat F aksennya dulu. Oke, turunan pertamanya. Kapan positif, kapan negatif. Oke, pembuat nolnya siapa aja? -1, 0, sama 2. Sekali lagi ya, ini grafik turunan, oke? Grafik turunan. -1, 0, 2. Ini dicapainya turunan pertamanya 0. Di sini, sama di sini ya. Berarti kan nyari titik titik potong grafik turunan kamu dengan sumbu X gitu ya. Nah, terus tinggal dianalisis yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Yang mana yang positif ya berarti ketika si grafiknya ada di atas sumbu X.
Yaitu di sini, sama di sini, sama di sini. Dan negatifnya ini saya tulis F aksen. Negatifnya itu ketika ya di min 1 sampai 0 doang ya. Nah, jadi kesimpulannya F naik pada min 1,0, salah, minta hingga koma min 1, gabung 0,2, gabung 2 hingga F turun pada selang min 1,0. Sekarang kita mau menganalisis turunan kedua. Turunan kedua itu apa? Turunan dari turunan pertama. Gitu ya. Ini kan buat melihat kecekungan dari fungsi. Nah, kalau turunan dari turunan pertama, kan sebenarnya istilah atau definisi kecekungan itu apa sih? Ini sebelum kita ngomongin pakai yang canggih-canggih, turunan keduanya positif, turunan keduanya negatif. Ya, dari definisinya aja dulu dikasihnya. Dikasihnya kan pertama kali kamu didefinisikan si F itu cekung ke atas apabila F aksennya naik. Ya makanya kamu punya yang rumus jadinya gitu ya. Oh, cekung ke atas kalau turunan keduanya positif. Ya iya karena kan F aksennya naik gitu loh. Nah, si cekung ke bawahnya apabila F aksennya turun gitu. Ya udah ini gampang dong berarti bacanya kan dari grafik F aksen ini sangat mudah dibaca yaitu cekung ke atas eh F cekung ke atas pada selang dari min hingga sampai min 3 per 5. Kita lihat X-nya ya. Cekung ke atas mah pas lagi naik. Aduh, salah saya. Dari min 3 per 5 sampai 4 per 5. Ada lagi ketika 2 sampai hingga. Ya. F cekung ke bawah pada selang ketika F aksennya lagi turun. Min hingga sampai min 3 per 5. Gabung 4 per 5 sampai 2 gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya. Hati-hati ya. Bacanya yang benar. Kalau baca soal yang lengkap, jangan main hajar aja. Nih, baca yang benar. Grafiknya apa? Ya, itu 8A. Ekstrim lokal. Gampang. Ekstrim lokal berarti kan mencari titik kritis. Di sini ada titik ujung selang nggak? Nggak ada, karena ini terdefinisi di R gitu ya. Ada titik singular nggak? Nggak ada, karena dia punya turunan di mana-mana. Berarti kan titik singularnya tidak ada dong. Gitu kan. Titik stasioner ada? Ada ketika turunan pertamanya 0. Yaitu di mana? Ya, min 1, 0 sama 2. Sekarang kamu analisis di sini. Kapan minimum lokal, kapan maksimum lokal. Pakai uji turunan pertama aja. Naik, turun, naik, naik. Jadi di sini naik dulu baru turun. Berarti kan maksimum lokal. Ini turun dulu baru naik di 0. Berarti ini minimum lokal. Dan yang di dua ini ya udah naik lagi. Ya bukan ekstrim berarti. Jadi ya bukan ekstrim lokal. Ini melalui uji turunan pertama ya. Kalau yang C, tentukan semua nilai C sehingga C, FC adalah titik belok. Titik belok adalah titik terjadinya perubahan kecekungan. Kalau kita punya grafiknya F aksen, ya berarti dia terjadinya perubahan kemonotonan dong gitu ya. Terjadinya perubahan kemonotonan karena akan turun satu tingkat. Berarti yang C-nya di sini, semua nilai C yang diinginkan adalah ketika turunan pertamanya di sini apa ya? Maksudnya kita ingin mencari titik stasioner dari grafik turunan pertama gitu istilah kerennya sih seperti itu. Itu ketika dia dari turun jadi naik kan ini kan kecekungan berubah berarti.
Jadi ini C-nya adalah -3/5 dan ada 3 ya. C-nya 4/5. Kenapa? Karena di sebelumnya 4/5 turunan keduanya positif, di setelah 4/5 turunan keduanya negatif. Satu lagi adalah di C sama dengan 2 ya. Ini adalah absis dari titik-titik beloknya. Absisnya doang. Gitu kira-kira. Untuk nomor 8. Ada pertanyaan dulu nomor 8? Kak izin nanya. Boleh. Berarti kalau yang A itu kemonotonan itu kan berarti turunan pertamanya ya kayak. Turunan, kalau kemonotonan selalu kita ngomongin turunan pertama. Oh, berarti kalau misalnya di soal ini kasusnya kita tinggal ngelihat apa namanya bentuk grafiknya ya buat nentuin dia monoton naik atau turun. Bentuk grafik maksudnya gimana? Maksudnya bukan bentuk grafik, garis bilangannya, garis bilangan Eh, atau negatifnya. dari dulu juga gitu kan. Dari nomor 4 tadi juga kan Oh, kita gambar garis bilangan ya. oke. Ah, Oh, ah. bedanya tapi kalau ini udah dikasih tahu ininya ya Kak, Bedanya turunannya bedanya ini ada gitu. dikasih grafik. Jadi kan positif itu ketika si grafiknya ada di atas sumbu X kan. Ya, Heeh. negatif ya cuman jadi tinggal baca doang nggak ngitung Oh, gitu istilahnya. baik-baik. Nah, terus kalau buat kecekungannya mah tinggal dari turunan tapi dibalikin ke bentuk fungsinya ya kayak. Ntar gimana maksudnya turunan dibalikin ke bentuk Itu fungsi? yang ini yang F cekung ke atas apabila F aksennya naik. Berarti kan kayak dibalikin aja kan F aksennya naik berarti F-nya cekung ke atas gitu ya Kak. Oh, oh iya, iya, iya. Dibalikin pernyataannya maksud kamu. Ya, Iya, ya. oke. Kita Ada bisa pertanyaan? nentuin Ah, kita gimana bisa gimana? nentuin maksimum atau minimum global gak Kak? Dari kayak misal contoh yang di sini pakai garis bilangannya aja. Nggak, Nggak nggak bisa. bisa, nggak bisa. Uji turunan pertama mau uji turunan kedua itu cuma bisa menentukan minimum lokal sama maksimum lokal. Kalau kalau mau ngecek minimum global, maksimum global, kamu butuh apa ya? Butuh tools yang lain gitu istilahnya. Kayak mungkin akan jauh lebih enak kalau kamu gambar grafiknya. Jadi kan kamu bisa melihat asintotnya, apakah ada atau enggak gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memang mencari ekstrim global itu nggak gampang dan nggak ada cara pastinya, gitu ya. Nggak ada cara pasti. Butuh analisis lebih lanjut. Ya, gimana? Ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke, kita lanjut ya ke nomor 11. Ini tentang sketsa grafik. Sebenarnya di nomor-nomor sebelumnya juga ada sketsa grafik, tapi dikasih F-nya apa gitu ya. Nah, itu kamu harus nyari satu-satu tuh. Nyari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, nyari asintot, terus nyari kemonotonan, kecekungan, ya kayak tadi nyari nilai ekstrem, terus nyari titik belok gitu, baru digambar. Nah, tapi kalau cuman dikasihnya kayak gini, keterangannya seperti ini, gimana nih? Nah, kalau saya sebenarnya yang vitalnya gitu ya, yang apa ya, komponen yang paling pentingnya menurut saya itu adalah kemonotonan sama kecekungan yang paling penting dalam menggambar grafik. Ya, tentunya yang lain tidak kalah penting ya, tapi yang aspek yang paling gampang dilihat adalah kemonotonan sama kecekungan. Nah, biasanya saya ngeringkasnya pakai kuadran gini sebenarnya. Jadi ini ada F aksen, ada F double aksen. Nggak tahu nih kalian pernah lihat atau enggak kayak gini. F aksen itu bisa positif, bisa negatif. F double aksen bisa positif, bisa negatif. Kalau F aksennya positif, F double aksennya positif, berarti dia lagi naik sama cekung ke atas. Pasti bentuk grafiknya kayak gini, kira-kira. F aksennya negatif, F double aksennya positif, berarti dia cekung ke atas tapi lagi turun. Jadi kayak gini. Nah, terus ini cekung ke bawah tapi lagi naik. Ini ya kira-kira lah kayak gini gitu ya. Sama ini cekung ke bawah sama lagi turun.
kayak gini. Nah, ini bentuknya secara umum kira-kira kayak gitu bentuknya. Ya. Coba kita kerjain nomor 11. Kita siapin dulu si bidang kartesiusnya. Katanya apa aja? F-nya dia continue di 1 sampai 5. Saya siapin dulu deh. 2, 3, 4, 5. Dan memiliki turunan kedua. Ya, berarti turunan pertama juga punya. F1 sama F5. Oh, bentar. Siapin dulu. 1, 2, 3. F1-nya 3. Tandain. F5-nya 3. Oh, tandain. F2-nya 0. F2-nya 0 di sini. F3-nya 1 di sini kira-kira. F4-nya 2. Sip, di sini. Ya. F aksen 2 sama dengan F aksen 4 sama dengan 0. Ini artinya lah, titik stasionernya ada di X sama dengan 2 sama X sama dengan 4 gitu ya, titik stasioner. Ya. Karena turunan pertamanya 0. Nah, terus F aksen. Nah, ini baru kita catat nih, tanda-tandanya nih. Kita catat tanda-tandanya. Jadi ini saya gambar garis bilangan. Saya mau nyatet F aksen sama F double aksen. Saya samain deh. 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, F aksennya positif pada saat 2 sampai 4 dan 4 sampai 5. Plus, plus, plus F aksennya. Negatifnya pada 1, 2. Oke. Sekarang kita cek turunan kedua. Turunan keduanya negatif pada 3 sampai 4, positif pada sisanya ya. 1, 2. Lah, terus 2, 3-nya gimana? 2, 3-nya terserah berarti ya, karena kan nggak disebutin ya ini ya. Berarti ini terserah. Nah, tapi terserahnya yang kayak gimana nanti kita lihat ya. Apakah kurang informasi jadi beneran terserah atau gimana? Kita lihat nanti. Di sini kita lihat dulu nih dari selang 1 sampai 2. F aksennya negatif, F double aksennya positif. F aksennya negatif, F double aksennya berarti bentuknya kayak gini nih. Ya. Oke, kita gambar. Nah, menghubunginya juga harus mengikuti. Ini saya rada-rada tremor ya. Jangan dicontoh tremornya mah. Tapi bentuknya kayak gini. Nah, kita kerjain yang pasti-pasti dulu lah. 3 sampai 5 dulu ya. 2 sampai 3-nya nanti. 3 sampai 4. F aksennya positif, F double aksennya negatif. Berarti yang kayak gini bentuknya. Kayak gini. 4 sampai 5 kecekungannya berubah ya. Tapi tetap naik. Jadi kayak gini. Jelek. Set. Iya, kayak gitulah. Nah, tapi di 2 sampai 3 gimana? Saya pengennya di 2 itu dia jadi ini gitu ya. Saya pengennya dia tetap naik, gitu kan? Pengen naik. Tapi cekung ke atas atau cekung ke bawah nih, gitu kan? Ini jawabannya adalah cekung ke atas. Kenapa? Coba yang terjadi kalau cekung ke bawah ini di 2 ini malah jadi titik singular ya. Kenapa titik singular? Lancip. Kan nggak mau kita yang lancip, pengennya di 2 itu titik stasioner. Berarti mau nggak mau si terserah ini ternyata tidak terserah, yaitu harus cekung ke atas gitu. Biar jadi titik stasioner gitu loh. Makanya ini grafik fungsi yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah seperti ini, ya. Y sama dengan fx. Oke. Begitu nomor 11. Ya, jadi kalau misalkan udah dikasih syarat yang pertama tuh, yang si Romawi 1, continue punya turunan, ya pasti mulus gitu bentukannya. Cuman patah atau enggak gitu ya, patah atau enggak. Tapi di sini kan punya turunan kedua, berarti harus punya turunan semua. Berarti nggak boleh ada titik singular dong. Gitu. Makanya kesimpulannya cekung ke atas atau cekung ke bawah kan bisa diduga dari sini. Gitu ya, nomor 11. Ada pertanyaan dulu nomor 11? Kok kalau di uji nggak mungkin ada di ujian sih kayak gini. Oh ya? Tapi kalau Nggak misal mungkin ada ada di ujian? kata Eh, Pak apanya? Warso, Oh, nggak mungkin ada di ujian? Wah, asik dong. kata Pak Warso masih. Kalau misal ada Kak,
Heeh. Cukup gambar akhirnya atau gimana? Soalnya kan kalau mau nulis Dijelasin dong, dijelasin. langkah-langkahnya itu ribet. Oh, Ya gambar dulu garis bilangannya kan kamu ini kan ya ini jangan ini nggak usah ditulis di jawaban kamu. Ini mungkin perlu ditulis kali ya. Jadi kan kamu tahu kombinasi-kombinasi dari F aksen dan F double aksen di masing-masing selang gitu. Itu mungkin akan membantu kamu. tulis kemonotonan sama kecekungannya aja ya. Ya, walaupun sebenarnya udah ditulis di sini sih sebenarnya, cuman diperjelas aja kan. Ini kan kamu punya turunan kedua positif, turunan pertama positif, turunan kedua negatif. Ya, mungkin kamu lebih perjelas lagi gitu ya. Berarti dia tuh naik pada saat 2 sampai 4 dan 4 sampai 5 gitu. Dijelaskan aja gitu. Dari grafiknya apa yang terjadi naik, cekung ke atas, cekung ke bawah kayak gitu. Oke, kamu kasih tuh. Ya, saya kaget ini nggak mungkin keluar di ujian, padahal pernah keluar di ujian yang kayak gini dan jauh lebih susah yang pernah keluar di ujian. Saya nggak tahu. Oke, gimana? Tadi, Ada pertanyaan lain? Hah? tadi jadinya tuh kan 1, 2, sama 4, 5-nya udah tahu, tapi kan 2, 3-nya nggak tahu tadi ya. Ah, Keduanya itu tadi jadinya gimana ya Kak? Bebas. nggak bebas. Kita coba aja kan sekarang kemungkinannya antara cekung ke atas atau cekung ke bawah gitu kan pilihannya ya. Oh, betul. Nah, kalau cekung ke atas kayak gimana? Ya kayak gini, gitu kan tadi Iya. bentukannya. Kalau cekung ke bawah kayak gimana? Kayak gini kan? Ya. Nah, kalau cekung ke bawah yang terjadi di dua ini jadi Oh, lancip. udah continue ya Kak jadinya ya. Continue, tapi Oh, lancip. Kalau lancip kan nggak punya turunan. oh iya nggak punya turunan. Sedangkan kamu pengen di duanya punya titik stasioner, jadi turunannya harus nol. Berarti kayak gini dong, kan biar garisnya mendatar. Oh, Kamu, biar turunannya ada yaitu nilainya 0 gitu ya. Oke, oke. ya jadi sebenarnya nggak terserah juga gitu ya. Jadi kamu perlu analisis lebih lanjut aja. Tapi toh kemungkinannya cuma dua, kamu bisa coba-coba gitu. Baik, baik. Makasih Heeh. Kak. Ya, ya boleh. Mau nanya? Nggak. Ya udah. Kak, Oh, mau nanya. Oke. Heeh. kalau misalnya ditambahin yang ditanya titik beloknya gimana ya, Kak? Titik beloknya ya berarti titik di mana terjadinya perubahan kecekungan. Di mana aja? 3 sama 4 kan terjadi perubahan kecekungan kan? Nih, tanda turunan keduanya berubah. Titik beloknya berarti ya 3,F3 itu satu gitu ya. Dan 4,F4. 4,2. Udah gampang. Ya kan titik belok ya kalau kalau ketemu pertanyaan apapun itu ya matematik ya, mulai dulu dari definisi artinya apa yang ditanyain itu apa sih? Titik belok, titik belok tuh apa? Ya cari dulu definisinya. Oh, titik di mana terjadinya perubahan kecekungan? Ya udah cari turunan keduanya kapan berubah tanda. Kayak gitu. Tapi namanya titik harus koordinat ya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sip. Pertanyaan atau komentar lain boleh? Belum. Ini ya kalau Pak Warsoma ngomong ini belum nggak mungkin keluar di ujian, tapi mungkin keluar di kuis saya nggak tahu loh. Saya nggak berani jamin apa-apa ya. Bukan berarti nggak akan keluar selamanya ya soal kayak gini. Ini soal yang eh, cukup mudah untuk ditanyakan. Jadi ya jangan dipercaya mentah-mentah. Ya. Sekarang kita lihat nomor 13. Baca baik-baik soalnya. Diberikannya grafiknya turunan pertama. Grafik turunan pertama, saya mau gambar grafik F-nya kayak gimana. Ini jangan pakai integral dulu ya, ini cuma modalnya pakai kemonotonan sama kecekungan. Modalnya persis kayak tadi, gitu ya. Modalnya persis kayak tadi, kita cari tandanya. Tuh, kita cari tanda-tandanya kayak tadi. Oh iya, saya mau praktekin yang 13A doang. Saya siapin dulu bidang kartesiusnya, kegedean sih, ya udahlah, nggak apa-apa. 1, 2, 3, pin 1, oh, ada terus ke bawah, sama 1.
katanya pengennya melewati titik P, titik Q, ya di sekitaran sini, sama titik R agak di bawah sini, gitu. Ya kita menganalisis turunan pertama sama turunan kedua, tandanya seperti apa, gitu ya. Ya kalau mau agak belakang juga boleh sebenarnya. Tuh dari sini gitu ya. Ini F aksen, ini F double aksen. Ini 0, 1, 2, 3. Ini ngerjainnya kayak nomor 8 tadi tuh. Kamu ngebaca dari grafik. Turunan pertama positif ya ketika grafiknya ada di atas sumbu X. Yaitu di sini, ini negatif, negatif, ini positif. Ya, positif terus. Ya, enggak kelihatan deh. Dari 2 sampai 3 doang kelihatan. Terus turunan kedua itu positif ketika F aksennya lagi naik. Yaitu ketika di ini, turunan kedua negatif ketika F aksennya lagi turun. Di sini. Ya, berdasarkan contekan kita yang tadi, si tabel ini, apa yang terjadi? Turunan pertama positif, turunan kedua negatif. Berarti cekung ke bawah, tapi naik gitu ya. Gitu ya. Mungkin nggak tuh? Kok gini? Aneh. Ntar, gimana ceritanya? Pengennya ke bawah. Hah? Ntar dulu deh. Eh, ini positif, positif. Berarti kan naik. Naik dan cekung ke atas. Terserah mau motong di mana, nggak peduli gitu. Terus ini turun sama cekung ke atas. Jadi kayak gini. Oh, ya ampun, saya salah baca. Ini tuh sebelum nol ya. Jadi naik dan cekung ke bawah. Kayak gini berarti kira-kira. Terus ini turun dan cekung ke bawah. Jadi kayak gini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya ini terserah ya, sekali lagi mau motong di mana juga bodo amat gitu ya. Kayak gitu. Karena kan nggak dikasih detail yang lebih spesifik ya. Jadi ini cuman memberikan satu buah contoh grafik fungsi f yang memenuhi. Dan apakah cocok? Cocok, karena di 0 sama di 2 ini turunan pertamanya 0 gitu ya. Artinya dia titik stasioner. Benar kan titik stasioner? Lihat garis ininya mendatar di sini. Jadi kira-kira seperti itu contoh grafik untuk nomor 13 ya. Cara mengerjakannya sama kayak nomor 11 dan nomor 8 tadi ya. Sama aja. Kak Ya, izin. boleh. Tadi turunan keduanya itu gimana ya Kak? Kalau misal dari sini kan saya connect, kita bisa dapet kemonotonannya dulu. Hmm. Tadi yang cekung ke bawah, cekung ke atasnya itu kan di turunan kedua, tapi saya kurang connect tadi. Kita lihat nomor 8 lagi gitu ya. Turunan kedua Oh, kan ngomongin kecekungan maksudnya. oh, berarti dari turunan Heeh. pertama lagi ya? Oh iya ya. Iya, jadi kamu punya grafik turunan pertama ya tinggal ngecek kapan dia naik, kapan dia turun. Kan itu kan Oh, gampang kalau lihat dari grafik gitu ya. oh, baik baik. Heeh. Ini kan dia turun saat sebelum satu, dia naik saat setelah satu. Jadi turun saat sebelum satu berarti turunan keduanya negatif, naik setelah satu berarti turunan keduanya positif. Oh berarti nggak ada yang nggak jadi. Oke, makasih Kak. Hmm. Ya, ya nanti diterjemahkan ke cekung-cekung dan naik turunnya sebenarnya diterjemahkannya dalam bentuk tabel yang saya gambar ini gitu ya. Kak izin nanya Kak. Ah, Tadi untuk yang F aksen, misalkan yang satu kedua itu kan dia, itu kenapa negatif ya satu keduanya? Oh iya, kan satu keduanya negatif. di bawah sumbu Nah, X. satu keduanya negatif. Tapi bukannya kalau F aksennya negatif, oh berarti belum tentu turun atau gimana Kak? Satu kedua turun kok ini. Oh iya turun. Tapi dia taunya cekung, nah kebuka ke atasnya itu dari Cekung, berapa? kecekungan. Ya Kecekungan kan kecekungan. dari sini turunan kedua. Turunan keduanya positif. Oh turunan keduanya ngelihat dari grafiknya ya. Ah, ah. Turunan kedua kan berarti ngelihat kalau kamu punya grafik turunan pertama, ya turunan kedua positif ya ketika turunan pertamanya naik gitu kan. Oh iya iya paham paham. Jadi ini kayak turun satu level gitu. Kamu ngelihatnya tuh ngelihat grafik turunan pertama, bukan ngelihat grafik F. Beda. Ada pertanyaan lain?
Silahkan. Kak Mama masih agak ganjel. Tadi itu kan Ah, satu keduanya kan dia satu kedua. gradiennya eh, gradien di fungsi f-nya aja itu berarti dia negatif ya Kak ya. Iya, gradien di fungsi F-nya negatif, betul. Nah, terus cekung Gradien ke garis atas. singgung ya maksudnya ya. Nah, Heeh. iya. Terus berarti cekung ke atasnya kita ngelihatnya dari Ini, eh, kamu kan punya soalnya yang ini. Jangan hmm, lihat yang ininya ya, ini mah jawabannya. Lihat iya. ini nih, soalnya ini. Dari 1 sampai 2 ya. Nih, Ya. saya blok ini ya. Nah, dia tuh lagi naik kan si grafiknya dari satu ke Ah, dua. betul. Nah, Oh, kalau kalau grafik turunan pertamanya naik, berarti turunan keduanya positif dong. oh, Kayak paham, gitu. paham. Terus si gradien garis singgungnya negatif tahu dari mana? Ini kan grafik turunan pertama. Si grafiknya ada di bawah sumbu X gitu loh. Makanya dia Oh, negatif si turunan pertamanya. baik-baik. Paham, Gitu Kak. kira-kira. Ya, Terus tadi nanti kalau gimana? misalkan yang tadi F turunan keduanya naik cekung ke atas apabila turunan pertamanya naik. Ya, betul. Nah, ini kan oh berarti bukan ngelihat nilainya ya, tapi ngelihat naik atau turunnya gitu ya, Kak ya? Iya. Oh, Oh, paham, paham. oh. Baik-baik. Nanti, Ya itu Kak. semua sama persis gitu. Oh, paham, paham. Berarti di sini gradien garis singgungnya negatif, tapi grafik F aksennya itu lagi naik, makanya turunan keduanya juga naik gitu ya, Kak ya? Apa cekung ke Turunan atas? keduanya positif. Turunan Cekung ke atas. keduanya positif, akibatnya dia cekung ke atas si fungsi F. Baik-baik. Makasih, Heeh. Kak. Ya, Kak mau tanya. iya boleh. Kalau misalnya turunannya nggak ada, kita bisa nentuin maksimum minimumnya, Kak? Turunan nggak ada, perlu informasi lain dong. Kan bisa aja jadi titik singular. Oh, oke oke, Kak. Heeh. Makasih. Bisa aja jadi titik singular, bisa aja nggak ada di domain gitu ya. Turunan nggak ada, mungkin aja nggak kontinu. Atau mungkin nggak terdefinisi nilai fungsinya. Ya, jadi banyak kemungkinan tergantung soal. Jadi saya nggak bisa jawab dengan pasti. Oh, berarti masih ada eh, chance untuk dia ada titik maksimum dan minimumnya, Kak? Ya, yang kamu bisa jamin nilai maksimum sama minimum itu ada, yang kamu bisa jamin ketika fungsi kamu kontinu di selang tutup. Itu berarti pasti ada nilai maksimum sama minimum. Selain itu, kita nggak bisa jamin apa-apa. Bisa aja ada, bisa aja nggak ada. Oh, berarti syaratnya yang penting itu hanya continue. Berarti kalau misalnya turunannya nggak ada, masih ada probability dia ada titik maksimum dan minimum ya, Kak? Bisa aja. Kontinunya di selang tutup. Oke, Kak. Hmm. Thank you. Ya, contohnya maksud saya yang saya ngomong kontinu di selang tutup kayak nomor 3. Ini semua fungsi kontinu semua. Di selangnya selang tutup nih, dikasih selang tutup. Itu pasti ada maksimum sama minimum. Berani jamin pasti ada. Cuman yang kayak kayak gini, kayak nomor 6. Nah, ini saya nggak berani jamin nih kalau kayak gini. Apalagi ini selangnya selang buka. Belum tentu ada. Tapi pas dihitung nomor 6D ada. Deh, gitu. Tapi secara umum nggak bisa kamu jamin selalu ada. Gitu kira-kira. Oke. Kita pending dulu kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya. Masih ada 5 soal numpuk nih. Waktunya sudah agak mepet. Mohon maaf. Kita lihat ke soal cerita. Tapi di soal cerita saya cuma bikin fungsinya aja ya. Nanti buat nyari titik kritisnya kamu lanjutin sendiri aja ya. Saya kerjain nomor 15, 16, sama 17. Kayaknya nomor 17 juga minta fungsinya aja sih kelihatan. Nah, ini kalau ketemu soal cerita, seperti biasa pahamin dulu ceritanya. Ya kalau perlu digambar, gambar aja gitu. Ini kan soal seorang peternak ingin memagari padang gembala. Sungai, ada sungai. Sungai. Jadi dipagarinya kayak gini gitu ya. Gini, sama gini gitu kira-kira. Nah, terus kita modelin apa pemisalan yang mungkin kamu mau pakai. Ya, misalkan lebar sama panjangnya gitu ya. Lebar sama panjangnya. Luasnya pengennya kalau besar 20.000 meter persegi gitu. Nah, di sini ya tentunya catatannya panjang harus positif, lebar harus positif. Tapi saya tahu luasnya adalah panjang kali lebar gitu ya, yang adalah 20.000.
Nah, di sini saya pengen tahu berapa banyak kawat pagar yang dibutuhkan paling sedikit. Jadi minimumkan fungsi apa? Fungsi kawat pagar. Kawat pagarnya berapa panjangnya? Ini bukan keliling ya, karena yang satu sisinya nggak dipakai nih, karena nempel sungai, bodo amat. Gitu, yang nggak dipagerin. Itu adalah P ditambah 2L gitu ya. Nah, tapi kan saya nggak mau ya kalau variabelnya banyak kayak gini. Nah, makanya saya pakai informasi ini nih. Tuh, saya pakai informasi itu. Informasi itu artinya apa? Di sini saya bisa tulis mau ganti apa nih? L atau P. P. P itu 20.000 per L. Gitu kan? Nah, berarti sekarang fungsi kamu sudah dalam L. Kamu bisa substitusi nih. 20.000 per L ditambah 2L. Nah, ada batasnya nggak? Ada. Karena P-nya harus positif, L-nya harus positif gitu ya. Oke, berarti gimana nih? Eh, kita lihat dulu ya. 20.000 per L-nya harus positif. Berarti di sini L-nya harus positif ya. Ya intinya L-nya harus positif aja ya. Ada batas lain? Nah, saya mau mencari batas untuk L. Gitu ya. Kan ini kan domain buat fungsinya adalah ya L-nya harus positif itu kan jelas ya. L di mana L bilangan real, di mana L-nya harus positif dan 20.000 per L-nya juga harus positif gitu ya. Ya udah sih. Iya, iya, iya. L-nya cuma harus positif doang ya, nggak ada syarat lain ya. Jadi ini nol tahingga. Nah, dalam kasus ini berarti bocorannya adalah si titik kritis kamu cuma titik stasioner doang sih kelihatan. Itu ya, jadi kamu lanjutin sendiri. Oke, itu fungsi yang mau diminimumkannya sudah ada, yaitu yang ini. Ya, jadi kamu cari L-nya, udah dapat L-nya, kamu cari P-nya. Jadi kamu punya ukuran padang gembalanya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, sebut. Kak izin nanya. Ya, Berarti nyari nilai paling kecil L-nya gitu ya? nilai paling kecil buat F-nya. Oh, F-nya. oh iya benar. Uh-uh. Ya, F-nya paling kecil dicapai pada saat L-nya berapa gitu. Berarti dengan diturunkan gitu kita dapat Ya, L saat minimum luasnya gitu ya? Oke, oke. nyari titik kritis ya, bukan dengan diturunkan ya. Diturunin doang mah ya belum dapat. Oh, baik kan. Ya, sip. 15 kayak gitu. Oke, kita lihat nomor 16. Gambar. Aduh, mohon maaf, saya pakai di sini ada istilah elips. Semoga nggak bingung, teman-teman. Nggak tahu ada di SMA atau enggak ya. Elips di sini, kita gambar aja. Elips X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1 itu gambarnya kayak gimana? Di titik potong, kita lihat titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya dinolkan, kita punya X kuadratnya sama dengan 9, sehingga X-nya min 3 sama 3. Kalau Y-nya dinolkan, berarti X-nya, eh, ya kalau Y-nya dinolkan, ntar kebalik ya. Aduh, pusing kalau nggak ditulis. Coba. Titik potong sumbu Y, Y-nya di nol. Titik potong sumbu Y, X-nya yang dinolkan, gitu ya. Titik potong sumbu Y. Saya singkat-singkat aja ya. X-nya dinolkan berarti Y kuadrat per 4-nya 1, sehingga kesimpulannya Y-nya adalah plus minus 2, gitu ya. Dan titik potong sumbu X-nya itu ketika X kuadrat per 9-nya 1, sehingga X-nya adalah plus minus 3, gitu ya. Dan bentuk elipsnya kira-kira seperti ini. Ya. Ah, jelek nih. Ya udahlah, kira-kira aja ya. Nah, itulah kira-kira. Pengennya persegi panjang yang terletak di dalam elips sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Bentuknya kayak gini berarti.
ya. Nah, kamu pengen keliling minimum dari persegi panjang. Nah, agar lebih mudah, saya pandang di kuadran pertama saja karena ini simetris ya. Kuadran 1, 2, 3, 4 simetris semua. Jadi saya mau melihat di kuadran pertama saja biar lebih mudah. Jadi kan kira-kira kayak gini. Ini 3, ini 2. Si persegi panjangnya cuma seperempatnya doang kayak gini. Nah, di sini saya namain ini A, ini B. Gitu. Oke. Jadi ini koordinat A, B. Ya, koordinatnya A, B. Ya, koordinatnya A, B. Kalau ini A, ini B, berarti ini B, ini A, ini A, ini B, ini B, ini A, gitu ya. Sehingga kelilingnya apa? Yang pengen diminimumkan, minimumkan. Saya namain fungsi kelilingnya apa? K besar. K besarnya apa? Oh ya banyak ini 4A atau 4B gitu ya. Tapi sekali lagi, saya nggak mau yang banyak variabelnya kayak gini gitu. Makanya kita cari hubungan A sama B. Oh, kan A sama B, titik A, koma B itu kan berada dalam elips ini ya. Elips ini apa? Ya ini, X kuadrat. Jadi ini kan gimana nulis yang enak? A, B ini memenuhi persamaan elips. Itu A kuadrat per 9 ditambah B kuadrat per 4 sama dengan 1. Di sini A-nya harus positif, B-nya harus positif kan, karena di kuadran 1 kan ya. Nah, makanya saya bisa ambil akar dan ambil bagian positifnya saja. Kamu bikin apa nih? A-nya boleh di A kuadrat per 9 sama dengan 1 kurang B kuadrat per 4, sehingga diambil akar dan dapatnya bagian positifnya aja di kedua ruas. Kita punya A per 3 sama dengan akar 1 min B kuadrat per 4, sehingga A-nya adalah 3 kali akar itu. Gitu ya. Maka dari itu kelilingnya sekarang bisa dituliskan dalam fungsi dalam B saja. Itu adalah, ini 4-nya saya keluarin aja ya, ganggu. Ini 4 dikali 3 akar ono ditambah B. Tapi syaratnya apa? Domain dari fungsi K atau daerah asal dari fungsi K apa? Ya ketika ini positif gitu ya. Jadi B bilangan real, di mana B-nya positif, dan ya akar itunya harus positif, kan A-nya juga harus positif. Nah, ini bisa diselesaikan. Pertidaksamaan ini bisa diselesaikan. Berapa? Aduh, berapa ya? Ya sebenarnya bisa dilihat dari sini. Ya dari 0 sampai 2 kan sebenarnya B-nya. Nggak mungkin bisa keluar dari itu. Jadi ini detailnya silakan dijabarkan sendiri dan hasilnya untuk domainnya ini adalah 0 sampai 2. Dan di sini domainnya atau daerah asalnya adalah selang buka, ya, interval buka, sehingga kita tidak punya titik ujung selang di sini. Oke. Kalau titik singular saya nggak tahu, kamu harus cek dulu. Titik stasioner sih harusnya ada. Jadi harus dicek memang. Tapi titik ujung selang nggak ada karena domainnya interval terbuka ya, atau selang terbuka. Begitu. Ya, ini bisa dilanjutkan sendiri. Saya sudah bantu untuk membuat fungsinya. Kalian tinggal lanjutkan untuk mencari titik kritis dan mengecek bahwa dia minimum gitu ya, minimum harus pakai uji turunan. Oke, itu nomor 16. Ini bisa dibaca lagi ya kalau kecepatan. Kita lihat nomor 17 sekarang. Ini terkait jarak. Kita ingin meminimumkan jarak. Nah, sekarang saya misalkan dulu. Saya nggak bisa gambar ilustrasinya ya, saya nggak tahu gambar kurvanya kayak gimana. Tapi saya bisa misalkan X, Y itu titik dalam kurvanya. Kurva Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5. Saya nggak tahu gambarnya kayak gimana, nggak apa-apa. Tapi saya bisa ngitung jarak titik
2,0 ke X, Y adalah, saya namain apa ya, huruf D gitu ya. D itu adalah akar X min 2 dikuadratin ditambah Y kuadrat, Y min 0 sebenarnya, Y min 0 dikuadrat. Atau ini saya tulisnya akar, saya jabarin, semoga rapi, saya nggak tahu, ditambah Y kuadrat. Ya, kayak tadi, nyebelin kan, kalau misalkan ada dua variabel gitu ya, ada X, ada Y. Tapi untungnya saya tahu Y kuadratnya ini, gitu kan, di dalam kurva. Substitusi lah. Dapatnya apa? X kuadrat min 4X tambah 4 ditambah X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 5. Berapa tuh? Rapiin. X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 9. Ini sudah berubah jadi fungsi dalam X. Ini yang mau diminimumkan. Oke? Gitu. Nah, cuman kalau kamu nurunin ini fungsi akar, belibet mampus ini, capek nuruninnya. Makanya saya mau pakai teorema nanti ini untuk membantu meminimumkan fungsi D ya, sama saja dengan meminimumkan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya. Di sini ini teorema ini bisa membantu kamu untuk menentukan titik-titik kritisnya. Jadi daripada kamu mengerjakan atau mencari turunan dari yang akar bla bla bla, kamu cari aja dulu turunan dari fx-nya. Fx itu adalah d kuadrat, ya dx yang dikuadratkan, ya. Yang adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 9. Ini kamu cari titik stasioner, titik kritis kalau ada, sama titik singularnya cari kalau ada. Kayaknya enggak ya, ini polinom singular nggak ada. Nah, udah itu kalau ditanya nilai minimum atau jarak minimum, ya masukinnya ke fungsi D kecil lagi. Jadi si yang kamu kuadratin itu cuma ngebantu kamu buat nyari titik X-nya aja. Ya. Di sini cuma membantu kamu untuk mencari X-nya saja, tapi nilai dari jarak minimumnya ya tetap harus dimasukin ke yang original, yang D kecil. Gitu ya. Lanjutkan sendiri, oke? Nomor 17 seperti itu. Sekarang kita masuk ke teorema nilai rata. Nah, teorema nilai rata-rata isinya apa sih? Jangan ketukar-tukar sama teorema nilai antara, beda ya. Teorema nilai rata-rata, saya biasanya singkat TNR sih. Turunan. Syaratnya ada dua. Misal F kontinu pada selang AB, selang kutub, dan punya turunan pada selang buka AB, maka dari itu terdapat C pada selang buka AB itu, sehingga turunannya di titik C itu sama dengan nilai rata-rata fungsinya. Jadi FB min FA bagi B min A. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gini, gini, gini. Kalau saya punya A, B gitu, grafiknya kayak gimana? Kayak gini misalkan. Nah, saya bisa bikin ini. Ini FB min FA bagi B min A itu apa? Kemiringan garis yang melewati titik A, FA dan B, FB. Jadi saya punya garis ini, namanya garis sekan. Keren, garis busur. Nah, saya bisa menemukan C. Saya bisa menemukan C yang kemiringannya sama. Gitu kan? Kemiringan garis singgungnya sama dengan si garis busur itu. Bisa menemukannya. Nah, contohnya itu ada di 21A. Nah, saya mau pakai gambar yang lebih gede aja nih, ya, biar lebih kebaca. Nih,
Eh, nah, 21A, si kemiringan garis singgungnya berapa? Ini, sorry, garis sekan. Kita hubungkan aja dulu kedua titik ujungnya dari min 1 sampai 3. Nah, terus ya ini harusnya ya bagusnya adalah kita pakai bantuan penggaris gitu ya. Dan kita bisa temukan di sekitar sini, ini gradien garis singgungnya sama dengan gradien garis busur yang kita punya. Jadi untuk C-nya, di sini C-nya sama dengan 1 gitu. Karena ini istilahnya sejajar gitu ya di sini. Gitu. Jadi itu teorema nilai rata-rata. Tentunya C-nya bisa banyak ya. Ini ilustrasi yang saya gambar di kanan. Ini menunjukkan bahwa C-nya bisa banyak. Ini mirip kayak teorema nilai antara bahwa saya nggak peduli sebenarnya C-nya berapa. Tapi di sini kebetulan bisa dicari C. Tapi teorema nilai rata-rata untuk turunan itu menjamin kita bahwa akan ada C. Jika memenuhi dua syarat yang diberikan. Ini secara kualitatifnya, kalau dikasih grafik, kalau nomor 22 dikasih fungsinya, rumus fungsinya. Gimana cara menentukannya, gitu ya. Kita coba lihat. 22A sama D. Oke, kita harus mengecek dulu teorema nilai rata-rata turunan ini berlaku atau enggak nih. Ini penting sekali. Kalau nggak berlaku ya kita mana bisa mau cari C-nya gitu ya. Nah, 22A ini bisa ya, karena F-nya kontinu. Ini karena polinom ya, pada selang min 1 sampai 3, dan F-nya punya turunan. Ya. Ini karena polinom, pada selang min 1, min 1,3 selang buka. Melalui TNR turunan, terdapat C pada selang min 1 sampai 3, sehingga F aksen C-nya gampang dihitung, 2C min 1 sama dengan F 3 min F1, F min 1 dibagi 3 min 1. Hitung dulu, hitung dulu. Jadi kita bisa cari C. F3 berapa? F3 itu adalah 3 kuadrat min 3 plus 1. 7. F min 1, min 1 kuadrat, min 1 tambah 1. Berapa nih? 3. 3. 7 min 3 bagi 4. Loh, 1 dong. Jadi 2C sama dengan berapa? 2. Berarti C-nya 1. Bener nggak 1 ada di dalam selang ini? Bener gitu. Jadi C-nya cuma 1 gitu. Gitu ya. Cara menggunakan teorema nilai rata-rata. Tapi ini gampang. Kalau ini fungsinya kegampangan. Nanti kamu bisa cobain yang B sama C. Tapi harus cek dulu syaratnya. Harus ada dulu turunannya. Ya. Nah, jangan sampai kejadian kayak 22D. 22D kan fungsi G tidak punya turunan. Di mana? Nilai mutlak nih. Di X sama dengan 2 gitu ya. Dan 2 ini berada pada selang min 1,3 gitu ya. Ya, jadi saya nggak bisa ngecek gitu ya. TNR turunan tidak berlaku. Ya udah buntu, nggak bisa dikerjain gitu. Karena si fungsi G-nya ini nilai mutlak, fungsi mutlak, dan nggak punya turunan di 2. Ya udah, nggak bisa diapa-apain. Jadi harus cek syaratnya apa. Oke, beres gitu ya. Jadi itu tentang aplikasi turunan sejauh ini sampai teorema nilai rata-rata. Oke, waduh pas 17.40 saya tidak korupsi berarti. Sip, kalau gitu. Ini nanti saya kirim di grup WA ya, si catatannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh tanyain di grup WA aja, nggak apa-apa. Ya, karena waktunya sudah habis. Oke?
Sip, kalau gitu berarti kita sudah bisa bubar. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you semuanya. Terima kasih Kak.